Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suparti, asal sekolah SMP Negeri 3 Sungai Menang, Kabupaten Oki, Provinsi Sumatera Selatan. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023. LPTK Universitas Asahan akan melaksanakan pengambilan hukum pembelajaran sebagai syarat UKIN dengan materi pembelajaran teks prosedur menggunakan model PBL. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan ketua kelas memimpin doa. Dengan doa kita baca doa.
pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita mulai belajar, tolong keluarkan HP-nya semua. Ya, karena pembelajaran pada pagi hari ini kita menggunakan HP, di mana kamu nanti akan membuka Google yang berkaitan dengan materi tes prosedur. Sudah dikeluarkan semua HP-nya? Nah, kalau sudah, silakan diketik atau dicari apa itu pengertian dari tes prosedur. Ya, lewat Google. Kalau seandainya ada yang sudah menemukan pengertian dari teks prosedur itu, tolong angkat tangannya, ya, kemudian tuangkan atau sebutkan kira-kira siapa. Oke. Pengertian teks prosedur adalah teks yang berisi cara langkah-langkah kegiatan untuk melakukan atau menggunakan sesuatu. Ya, teks prosedur itu pengertiannya apa tadi yang disampaikan oleh Robi? Teks prosedur adalah langkah-langkah yang akan digunakan dalam membuat atau melakukan sesuatu. Itulah pengertian daripada teks prosedur. Ya, untuk lebih jelasnya, ya, pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu di sini akan memutarkan video tentang membuat sesuatu mengenai teks prosedur. Setelah itu, setelah kalian menyaksikan, ya, video pembelajaran ini nanti, maka kalian akan ngerti, oh seperti ini toh teks prosedur itu. Ya, karena teks prosedur itu cara atau langkah membuat sesuatu. Paham? Ya, perhatikan di PowerPoint itu, di Infocus, ya, saya akan menampilkan cara membuat sesuatu, maka ada itu. Simak, kemudian setelah disimak nanti kalian akan tahu, oh seperti ini ternyata, ya, cara-caranya. Baca keterangannya di bawahnya itu, ya, ada keterangannya, ya. Itu contoh teks prosedur membuat apa tadi anak-anak? Membuat seblak, ya. Tapi bahan-bahannya kalau kalian menyimak apa saja kira-kira bahan-bahannya? Ya, kemudian apa lagi? Ada bawang putih, kemudian bawang merah, jahe, ya, kemudian ada di situ daun jeruk juga, ya. Nah, itulah contoh dari teks prosedur kita membuat seblak, ya. Dimana kalau kita jelaskan dari langkah-langkah berurutan dari nomor 1 sampai terakhir, itulah contoh dari teks prosedur, ya. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin kurang paham, bisa misalkan kalian diminta untuk membuat bagaimana membuat teks prosedur itu, ya, banyak sekali. Nanti ada, misalkan sebutkan saja dari daerahmu kira-kira membuat apa yang cocok di sini, kira-kira yang dominan apa, misalkan sebutkan saja. Membuat apa? Membuat empek-empek. Kemudian apalagi selain membuat empek-empek? Apalagi? Banyak, ya. Jangan hanya empek-empek. Sebutkan, misalkan membuat apa?
itulah ya silakan. Apa? Mau buat apa? Ada misalkan contoh yang lain selain pempek, nasi goreng, kemudian tewan, banyak lagi yaitu bahan makanan. Kemudian untuk yang kedua selanjutnya itu bisa membuat minuman, bisa juga menjadi teks prosedur. Misalkan minuman apa kira-kira? Es teh. Es teh bisa juga, kalaupun disajikan ya sesuai dengan urutannya. Kira-kira Robino kalau membuat es teh langkah yang pertama Robino bagaimana? Mengambil teh. Kemudian setelah mengambil teh, apa lagi? Tehnya yang dimasukkan ke dalam gelas. Ya, kemudian setelah tehnya dimasukkan ke dalam gelas, dikasih apa lagi Robino? Air panas. Kemudian sedikit dikasih apa? Gula. Setelah dikasih gula, es batu. Itulah secara singkat akan menjadi es teh. Ya, untuk lebih jelasnya lagi, kita di sini akan melihat tayangan video minuman cara membuat wedang jahe. Ya, sebentar saya putarkan video membuat wedang jahe. Menyiapkan bahan-bahannya ya, membuat wedang jahe. Jadi lebih praktis ya dalam membuat minuman wedang jahe ini. Bahannya hanya ada apa nak? Jahe ditambah dengan air dan air panas, kemudian sudah jadi ya ditambah gula. Itu nanti kalau misalkan kita susun secara berurutan dari langkah pertama sampai terakhir, kemudian menghasilkan wedang jahe yang enak, itulah kalau kita tulis kita menjadi contoh teks prosedur. Paham ya nak? Paham. Harapannya setelah kalian menonton dua video tadi, di benak kalian sudah ada bayangan. Oh, seperti ini toh membuat teks prosedur itu. Ya, kira-kira sudah ada bayangan atau belum? Sudah ya. Nanti setelah pembelajaran ini kalian berdiskusi ya. Setiap kelompoknya membuat langkah-langkah teks prosedur ya. Untuk lebih memperjelas apa itu teks prosedur, kemudian bagaimana caranya membuat teks prosedur ya, itu akan menjelaskan lagi lewat poin-poin apa teks prosedur selain yang disampaikan oleh Robinho tadi ya. Robinho sudah menjelaskan pengertian daripada teks prosedur itu apa. Masih ingat tadi pengertian teks prosedur tadi apa yang disampaikan oleh Robinho? Langkah-langkah membuat sesuatu hingga menghasilkan sesuatu. Perhatikan di layar sudah tertulis atau dituliskan di sini bab 3 langkah tepat dengan teks prosedur. Ya, itu ada poin-poinnya. Yang A apa? Terbaca nggak dari belakang? Pengertian, tujuan sosial dan jenis teks prosedur. Ya, yang pertama definisi dan tujuan teks prosedur. Kemudian yang kedua fungsi sosial teks prosedur. Kemudian yang ketiga adalah jenis teks prosedur. Ya,
imajinasi yang sedikit instruksi kepada berbaca atau kelihatan Bu. Nah, kelihatan ya. Coba yang di depan Robin, bacalah Robin. Teks prosedur adalah Teks prosedur adalah teks tulis atau lisan yang terus atau mendengar untuk membuat atau melakukan sesuatu. Teks ini dibuat untuk mengembangkan cara melakukan atau membuat langkah-langkah langkah-langkah ya, membuat langkah-langkah gitu ya. Jadi intinya teks prosedur itu cara membuat sesuatu atau membuat langkah-langkah membuat sesuatu hingga menghasilkan suatu hasil. Itu intinya ya, teks prosedur. Kemudian di depan juga sudah dituliskan apa tujuan dari teks prosedur. Tujuannya kelihatan tidak tujuannya? Nah, apa kira-kira tujuan dari teks prosedur untuk Anda? Kalau kelihatan, bacakan Anda. Tujuan teks prosedur adalah memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Ya, tujuannya adalah memberikan petunjuk cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Seperti tadi ya, seperti pada contoh video tadi. Ya, yang pertama kita diberi contoh membuat apa tadi? Membuat seblak ya. Di situ ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama apa tadi, masih ingat? Membuat seblak tadi langkah yang pertama kita harus menyiapkan terlebih dahulu apanya? Bahannya. Itu langkah yang pertama. Kemudian setelah bahannya baru apa? Ya, caranya, cara membuatnya bagaimana? Di situ caranya disebutkan dari pertama, misalkan kita apa yang akan kita bubuhkan dalam membuat mie seblak itu. Misalkan sosis, berarti ya sosisnya harus diiris terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru siapkan air, kemudian dimasak ya. Kemudian masukkan sosisnya, kemudian setelah itu baru bumbu-bumbunya dan minyak ya. Itu contoh secara sederhana. Kemudian yang kedua tadi contohnya apa? Membuat minuman apa tadi? Bedanya. Langkah yang harus dilakukan yang pertama apa? Menyiapkan bahan. Sama ya, menyiapkan bahan. Bahannya apa tadi? Nah, itu ya. Kemudian bahannya?
cara membuat minuman beda jahe, ya. Karena fungsinya apa? Fungsinya di sini adalah memberikan informasi. Ya, paham sampai di sini? Paham. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya, mungkin ada yang ditanyakan, coba. Tidak ada. Ya, tidak ada. Kalau tidak ada, kembali ke awal tadi, ya, pengertian daripada kita ulangi ya, biar kamu jelas ya. Pengertian dari teks prosedur tadi apa pengertiannya? Teks tulis atau tulisan. Ya. Ya, cara membuat atau melakukan sesuatu. Ya, kemudian di situ ada fungsinya menginformasikan. Ya, kemudian yang terakhir itu ciri teks prosedur. Ya, di sini ibu akan menjelaskan ciri teks prosedur. Ya, ciri teks prosedur setelah kalian melihat video tadi, kemudian melihat fungsi tadi, mungkin ada yang bisa menjelaskan apa ciri daripada teks prosedur itu. Karena saya yakin di benak kalian, kalau kalian sudah bisa melihat tayangan video tadi, pasti di otak kalian bisa menyebutkan apa atau ciri dari teks prosedur itu. Ya, di sini ciri atau fungsi teks prosedur. Ya, cirinya, ya, jenis teks prosedur itu yang pertama, teks prosedur membuat sesuatu. Ya, itu ada contohnya, apa contohnya di situ, Nak? Layang-layang. Ya, kemudian yang kedua, jadi teks prosedur memainkan alat atau sesuatu. Apa itu? Bermain. Ya, kalau bermain seruling, misalkan kita membuat teks prosedur melakukan sesuatu bermain seruling, itu dijelaskan secara rinci, misalkan yang pertama, ya, cara bermain seruling itu bagaimana secara otomatis. Kalau membaca tulisan yang kamu buat itu secara tidak secara langsung, pembaca akan bisa cara memainkan seruling itu bagaimana, ya, paham? Itulah jenis-jenis dari teks prosedur. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin sudah jelas? Jelas. Sudah bisa. Nanti seandainya kalian semua ibu minta untuk membuat teks prosedur, bisa. Karena dalam pembelajaran ini nanti kalian ibu minta berkelompok membuat langkah-langkah teks prosedur, ya,
Ibu kasih waktu 10 menit ya. Kalau yang ingin menyerang cari Google boleh ya. Ya. Ada kesulitan? Kelompok 1? Belum? Kelompok 2 sudah belum? Kelompok 3? Sudah belum? Kelompok 4? Sudah? Ya. Kelompok 1? Sudah? Kelompok 3 sudah? Oke. Pak, sudah ya tadi ya? Ya. Kalau sudah, sekarang silakan siapa yang mau presentasikan hasilnya ke depan. Kelompok berapa dulu? Silakan. Ibu. Ya, silakan. Pertama kelompok 4 ya, kita lihat hasil dari kelompok 4. Silakan kelompok Manda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manda, saya selaku ketua kelompok. Saya Leni. Saya Maramana. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kami membuat es dawet. Es dawet minuman tradisional dari Jawa Tengah. Bahan-bahan dan cara membuat es dawet. Bahan-bahan: 1 tepung beras 200 gram, air matang 500 ml, daun pandan 3 lembar, gula merah 200 gram, air matang 500 ml, es batu secukupnya dan santan kental 200 ml. Langkah makan membuat es dawet. Pertama, campurkan tepung beras dengan air matang dalam sebuah wadah. Yang belakang perhatikan ya. Aduk hingga tidak ada potongan tepung. Rebus air matang dalam panci besar. Lalu masukkan daun pandan yang sudah diikat. Timbul. Biarkan mendidih. Setelah air mendidih, tuangkan adonan tepung beras sedikit. Sambil terus diaduk agar tidak menggumpal. Masak adonan hingga matang dari kental, sekitar 10-15 menit. Setelah adonan tepung beras matang, angkat dan tiriskan. Potong adonan tepung beras menjadi bentuk kecil sesuai selera. Rebus gula merah serut dengan air matang dalam panci kecil. Masak dalam api kecil hingga gula merah larut dan menjadi sirup gula merah. Saring sirup gula merah. Siapkan gelas atau mangkuk sandi. Letakkan es batu secukupnya. Letakkan potongan adonan tepung beras di antara es batu. Tuangkan sirup gula merah secukupnya ke atas adonan tepung beras. Tambahkan santan kental dan sedikit garam sesuai selera. Aduk rata dan es dawet siap disajikan. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Untuk kelompok 4 hasilnya sudah bagus ya. Kelompok 4 itu membuat apa tadi yang belakang disimak tidak? Es dawet. Ya, itu ciri dari minuman tradisional dari mana tadi Manda? Es
akan membacakan hasil yang kami buat tadi. Setelah pemuda telah mengotori semua dari daerah berikut adalah cara membuat setelah pemuda. Bahan-bahan yang dibutuhkan dari kelapa suka, buah satu jika siap sirup suka atau buah daerah. Air mata. Langkah-langkah pembuatan satu siapkan kelapa muda suka yang masih memiliki airnya. Pastikan kelapa muda dalam kondisi suka dan tidak rusak. Dua, pastikan kelapa muda yang mencuci kulitnya di bawah air yang mengalir. Gosok kulitnya dengan lembut untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Tiga, bagian atas kelapa muda buat lubang yang empat, gunakan alat atau sendok untuk mengeluarkan air kelapa muda. Buang air kelapa muda dalam wadah dan kita sisihkan. Lima, siapkan gelas atau bangkuk untuk yang akan digunakan untuk menyajikan es kelapa muda. Enam, Perhatikan yang belakang. Tuangkan air kelapa yang telah dimasukkan ke dalam gelas yang berisi espasi. Isi sisa hampir penuh. 8. Tambahkan sirup atau gula sesuai dengan selera dan aduk hingga larut. 9. Jika ingin tambah segar, tambahkan juga sedikit air mata ke dalam es kelapa muda. Aduk rata. 10. Es kelapa muda siap digunakan. Disajikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah bertepuk tangan untuk kelompok 3. Karena dulu es kelapa muda itu makanan minuman tradisional dari mana tadi? Dari Bali ya. Kelompok kita jauh sekali mengambil dari minuman tradisional Bali. Itulah ya tadi presentasi dari beberapa kelompok ya. Sudah kita bisa melihat hasilnya masing-masing ya. Dimana tadi kelompok 1 membuat pempek, kemudian kelompok 2 tadi kelompok 3 membuat apa tadi? Membuat es dawet. Ya, es dawet, kemudian membuat es kelapa muda ya. Silakan untuk yang selanjutnya yang masih menghadap ke belakang, tetap posisinya seperti ini. Hanya saja yang menghadap ke belakang dibalik menghadap ke depan. Ibu di sini akan menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Bukan hari depan. Yang sudah menghadap ke belakang, silakan ya. Nah ya, tetap seperti ini, nggak apa-apa. Perhatikan, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Tadi kalian sudah presentasi dari masing-masing kelompok ya, bermacam-macam hasilnya. Ada yang membuat es degan, kemudian ada lagi yang membuat apa tadi? Empek, kemudian ada yang membuat lagi es dawet. Jadi di sini saya akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pengertian
berdasarkan dari teks prosedur. Paham? Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, ya untuk pembelajaran pagi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Tapi terlebih dahulu Ibu sampaikan materi selanjutnya atau materi yang akan datang. Kita akan belajar tentang unsur-unsur cerita rakyat atau puisi rakyat. Jadi PR untuk kalian di rumah, tolong dicari di Google apa itu puisi rakyat. Kemudian unsur-unsur pembangunnya kira-kira di dalamnya itu apa. Itu PR untuk kalian ya. Minggu depan kita